Bekasi masuk wilayah kewedanan Jatinegara, jadi belum memiliki wilayah administrasi sendiri ya teman-teman ya. Nah, karena belum memiliki wilayah administrasi sendiri, saat itu terjadi yang namanya penandatanganan RIS, yaitu Republik Indonesia Serikat ya. Nah, saat penandatanganan RIS, Ratu Juliana menginginkan Bekasi itu sebagai negara Paskunda atau negara bonekanya Ratu Inggris. Nah, karena ingin dijadikan sebagai negara bonekanya Ratu Inggris, Bapak Kiai Haji Berawi membentuk Kabupaten Bekasi memiliki budaya yang multikultural. Keberagaman budaya tersebut tercermin dari kehidupan sosial budaya masyarakat Bekasi dari waktu ke waktu. Budaya yang berkembang saat ini tak terlepas dari perkembangan sejarah dan migrasi penduduk di sekitar wilayah Bekasi dari generasi ke generasi. Adanya kontak sosial beragam etnis secara turun-temurun memberi kontribusi pembentukan karakteristik budaya bagi wilayah ini. Aspek sosial budaya menjadi bagian penting dan tidak terpisahkan dari sejarah Kabupaten Bekasi. Dari berbagai sumber dapat kita ketahui bahwa setidak-tidaknya terdapat 7 jenis kesenian khas Bekasi yang sampai sekarang masih hidup. Kita sebut ini adalah seni buhun. Beberapa di antaranya adalah seni wayang kulit Bekasi, tari topeng dengan tokohnya yang terkenal yaitu Pak Acrit, kemudian Tanjidor Bekasi, Calunda Lengket, Samrah, dan Godot. Bangunan peninggalan Belanda seluas 1000 meter persegi ini dibangun pada awal abad ke-20
dan hingga kini masih berdiri kokoh. Bekas peninggalan bangunan tua peninggalan Hindia Belanda ini, jejaknya masih dapat dilihat seperti tulisan berbahasa Belanda yang ada di pagar depan rumah tuan tanah ini. Pada bagian depan terdapat hiasan geometri melengkung dengan ornamen. Gedung ini menyimpan cerita sejarah Bekasi sebelum dan sesudah kemerdekaan, menjadi saksi bisu pergolakan zaman sejak tahun 1910. Tak terhitung banyaknya kisah heroik pahlawan-pahlawan Bekasi di seputaran kompleks gedung yang dibangun oleh tuan tanah Ko Ching Ki pada tahun 1906. Gedung bergaya neoklasik dengan langit-langit tinggi ini pada awalnya milik Landhuis Tambur dan Gedung Tinggi. Landhuis Tambur diambil dari nama keluarga sang pemilik tanah, keluarga Ko van Tambur. Salah satu koloni tuan tanah terbesar dan keluarga yang paling berpengaruh di Hindia Belanda yang memainkan peran penting di perkotaan, pertanian, dan pembangunan ekonomi di wilayah Jakarta. Setelah tahun 1945, gedung ini menjadi basis pertahanan kaum pejuang dan menjadi pusat komando perjuangan Republik Indonesia dalam menghadapi sekutu pasca Perang Dunia Kedua. Di gedung ini pula terjadi pertukaran tawanan perang dan sejumlah perundingan. Pada masa setelah kemerdekaan, gedung ini difungsikan sebagai pusat aktivitas pemerintahan Kabupaten Bekasi. Sejumlah dinas dan instansi pernah menempati gedung.